Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, terutama terhindar dari pandemi corona yang saat ini sedang menjangkit bangsa Indonesia. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kali ini, Bapak ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua atau wali murid yang telah banyak membantu membimbing kalian dalam pembelajaran selama dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anak, kita masuk ke pengantar pembelajaran terlebih dahulu. Sebagai seorang muslim, kalian harus rajin belajar. Ya, harus rajin belajar. Karena pepatah mengatakan bahwa rajin pangkal pandai. Jika ingin pandai, kalian harus rajin belajar. Berdoalah sebelum dan sesudah belajar, agar ilmu kita bermanfaat. Lalu memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam belajar. Jadilah anak muslim yang memiliki semangat belajar, baik di rumah maupun di sekolah, atau dimanapun kamu berada. Isi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengenai kisah Nabi Idris alaihissalam, yang kedua berdoa atau doa sebelum dan sesudah belajar, dan yang ketiga menghafal doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian untuk materi pertama mengenai kisah Nabi Idris alaihissalam. Oh ya, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu artinya AS ya? AS ini adalah kepanjangan dari alaihi salam ya. Jadi nabi kan ada 25 nabi dan rasul. Nah, untuk nabi yang ke-1 dari mulai Nabi Adam sampai nabi yang ke-24 yakni Nabi Isa, ke-24 nabi dan rasul ini mendapat atau menerima gelar AS ya. Ingat-ingat apa itu AS? Ya, alaihi salam. Ya, Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah keturunan keenam dari Nabi Adam yang dilahirkan di Babilonia dan bermukim atau bertempat tinggal di Mesir. Nabi Idris diangkat menjadi rasul ketika berusia 82 tahun. Ya, sepertinya kalau kita hidup di masa sekarang 82 tahun ini sudah sangat tua. Namun karena manusia waktu itu berumur sampai ratusan tahun, jadi usia 82 tahun ini belum begitu tua anak-anak ya. Nabi Idris ini sangat tabah dan sabar. Meskipun kaumnya menentang ajarannya, beliau tidak pernah putus asa. Nah, Nabi Idris ini dibekali oleh Allah mukjizat berupa kecerdasan ilmu dan kebijaksanaan. Banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nabi Idris juga menguasai ilmu perbintangan atau astronomi. Nabi Idris adalah nabi yang cerdas. Nabi Idris memiliki semangat dalam belajar. Setiap hari Nabi Idris mengajari umatnya agar mencintai ilmu pengetahuan dan terhindar dari kebutuhan. Selanjutnya, apa sih keteladanan yang bisa kita tiru atau kita teladani dari Nabi Idris alaihissalam ini? Bahwa beliau ini memiliki sifat terpuji atau sifat yang baik, diantaranya memiliki semangat belajar. Karena belajar adalah kewajiban manusia. Agar pengetahuan kita bertambah, belajar harus kita lakukan setiap hari. Ya, anak-anak ya, harus rajin belajar agar bisa seperti Nabi Idris. Dan kita tidak boleh malas di dalam belajar. No, no, tidak boleh ya. Belajar ini harus kita lakukan dengan sabar, rajin, dan sungguh-sungguh. Oke. Karena ketekunan dan kesabaran akan membuahkan keberhasilan. Kemudian materi yang kedua anak-anak adalah doa sebelum dan sesudah belajar. Ayo kalian sudah hafal belum doanya? Yang biasa ikut TPQ di rumah sudah hafal belum? Oke, Bapak berharap kalian sudah hafal ya. Kalau belum nanti kita belajar bersama, tidak usah takut. Belajar itu sudah kita sampaikan mengapa kita harus belajar, karena belajar itu penting ya. Karena Nabi menyuruh kita untuk giat belajar.
menuntut ilmu selama kita masih hidup. Kemudian belajar ini akan membuat kita menjadi pintar. Kita memiliki banyak ilmu pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, menyukai orang yang berilmu. Karena apa? Dengan ilmu, hidup kita menjadi mudah dan dapat membantu orang lain. Itu poin pentingnya. Oke, apa sih doa itu? Apa kalian pernah mendengar kata-kata doa? Doa anak-anak ya, artinya adalah permohonan. Dengan doa kita meminta sesuatu kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena Allah adalah satu-satunya tempat kita meminta. Doa adalah inti ibadah. Dengan doa, Allah memudahkan hidup kita, melindungi dan menyayangi kita, mengabulkan semua cita-cita kita. Nah, berdoa ini harus dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu khidmat, tenang, sungguh-sungguh, dengan suara yang pelan. Dimulai dengan membaca basmalah. Basmalah sudah tahu belum? Ya, basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kalimat basmalah. Dan diakhiri dengan mengucap amin. Ya, dengan menengadahkan kedua telapak tangan, diawali dengan basmalah, dan setelah selesai berdoa kita mengucapkan amin dan menutup kedua tangan ke arah wajah. Selanjutnya adalah bagaimana sih lafal atau teks atau naskah doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, yang pertama doa sebelum belajar terlebih dahulu. Jadi lafalnya seperti ini anak-anak ya. Ini adalah tulisan Arab, huruf hijaiyah. Jika kalian belum mampu membaca Al-Qur'an, Bapak baca kemudian kalian tirukan. Nanti ya. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gitu ya. Artinya ini, nanti kalian bisa membaca sendiri maknanya ya. Intinya kita berdoa ini adalah kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, mengakui agama Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan kita meminta kepada Allah sebelum belajar agar kita diberikan ilmu dan pemahaman. Tadi ya, jadi tirukan ucapan Pak Guru ketika melafalkannya dan jangan malas untuk mengulanginya. Itu kuncinya agar kalian lebih cepat dalam menghafal. Kemudian doa sesudah belajar. Bapak dulu ya, pelan-pelan ya. Allahumma. Coba bisa diturukan ya. Arinal. Arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami. Kami ini siapa? Ya kita semua, kita yang berdoa. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya. Luar biasa maknanya ya. Nah, ini adalah materi yang ketiga anak-anak. Setelah kalian tahu tadi lafal atau teks doanya, nah yang terpenting di sini kita harus menghafal ya. Menghafal apa? Doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, perintahnya ini, bacalah kalimat demi kalimat. Ini Bapak bagi menjadi 3 ya, agar kalian mudah dalam menghafal. Dan jangan lupa nanti kita minta bantuan kepada orang tua untuk membimbing ya. Oke, Bapak dulu yang membaca ya. Sebelumnya membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pertama, raditu billahi rabba. Oke, mungkin bisa ditirukan. Ya, Bapak ulang ya.
Raditu billahi rabba. Kemudian wabil islami dina. Oke, bisa diterukan. Kita ulangi lagi. Wabil islami dina. Oke, mudah ya. Selanjutnya kalimat yang kedua. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Silakan. Bapak ulang ya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, pelan-pelan saja ya. Kemudian kalimat yang terakhir, Rabbi zidni ilma. Bapak ulangi. Rabbi zidni ilma. Gampang. Yang kedua, mana kursornya? Warzuqni fahma. Ya. Warzuqni fahma. Amin. Oke, Bapak ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nggak mengangkat tangan karena Bapak sambil memegang mouse, kursor ya, yang memudahkan kalian dalam menghafal. Namun ketika kalian nanti belajar bisa sambil mengangkat tangan agar terbiasa. Ya. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, gitu ya. Minta minta kepada orang tua. Boleh kakak, boleh om, boleh tante untuk mengajari kamu agar menyimak doamu. Nanti ketika doa kamu kurang tepat bisa dibetulkan oleh orang tua. Kemudian selanjutnya setelah kalian hafal doa sebelum belajar, yang kedua adalah kalian juga harus menghafalkan doa sesudah belajar. Hafalkan kalimat demi kalimat. Ini malah lebih mudah anak-anak, hanya ada 2 kalimat ya. Yang pertama, kalian perhatikan ya, simak benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang pertama, Allahumma arinal haqqo haqqo. Agak sulit, mudah sebenarnya. Bapak ulang ya. Allahumma arinal haqqo haqqo. Bisa ditirukan? Ya. Selanjutnya masih di kalimat pertama, Bapak putus-putus agar kalian mudah menghafal ya. Warzuqnat tiba'ah. Bapak ulang. Warzuqnat tiba'ah. Oke. Nah, kemudian kalimat kedua. Wa arinal batila batila. Mudah ya. Wa arinal batila batila. Oke, lanjut. Warzuqnat tinabah. Bapak ulang ya. Warzuqnat tinabah. Oke, Bapak ulang dari awal, dari kalimat pertama. Bapak membaca pelan-pelan, kalian simak dan perhatikan, lalu bisa ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Amin. Oke. Kalau kalian menghafalnya rutin ya, berkelanjutan, sungguh-sungguh ini akan mudah sekali anak-anak untuk dihafalkannya.
biasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, berdoa ini tidak hanya kita lakukan ketika belajar di sekolah, bisa juga ketika kalian belajar di mana saja, di rumah, di halaman, atau di tempat-tempat lain, atau belajar ketika TPA, TPQ ya. Berdoa ini membuat kita menjadi percaya diri, ya. Dan yang terpenting, berdoa memudahkan kita untuk meraih cita-cita. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran pada kali ini Bapak akhiri sekian, dan jangan lupa ya, kalian meminta bimbingan orang tua atau siapapun yang bisa membimbing kalian untuk menghafalkan doa ini, doa sebelum dan sesudah belajar, ya. Kemudian nanti kalian rekam ya, atau orang tua kalian rekam, kalian menghafalkan doa itu, melafalkan doa itu, kemudian nanti kirimkan ke WhatsApp dari Pak Ari. Itu cukup sekian dari Pak Ari. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, kemudian tetap lakukan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dari Pak Ari cukup sekian, bisa dilanjut di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.